Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para viewers, followers dari akun mataku. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Sungguh kita berbahagia, alhamdulillah, di pagi ini, di bulan Ramadan, telah datang hadir tamu kita yang luar biasa di sini. Kita perkenalkan Ustadz Fahmi Umar LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Ustadz, kami dari Aku Mataku kedatangan Ustadz sini menginspirasi kami di sini. Kami tahu luar biasa Ustadz ini. Kalau kita tilik dari sejarah beliau ini, hidup di daerah yang marginal sampai menempuh pendidikan ke negara Arab di Sudan. Dan ini yang sangat menarik bagi kita semua. Ini adalah berkat doa ibu dan rasa syukur kepada Allah, dan kuncinya selalu dekat dengan Al-Quran. Ustadz Fahmi Umar mungkin bisa bercerita sedikit bagaimana kisah perjalanan hidup Anda sehingga Anda menjadi sosok yang sekarang ini kami bilang itu luar biasa suksesnya sebagai anak-anak muda. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para viewers dan followers, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Masya Allah, ini luar biasa. Luar biasa. Menjadi permulaan yang indah dan bagus bagi kita. Pertama-tama saya juga bersyukur dan terima kasih telah diundang ke sini. Mudah-mudahan ini menjadi barakah buat kita amin, semua. Amin ya rabbal alamin. Apalagi diberkahan di bulan Ramadan yang mulia ini. Para viewers dan followers yang berbahagia, mungkin kami sedikit bercerita tentang bagaimana mungkin kisah kami bagaimana bisa sampai ke Afrika, tepatnya di Afrika Timur, yaitu Sudan, negara Sudan. Saya sekolah MI di Desa Arisan Musi. Arisan Musi di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Kecamatan Muara Belida. Remote area, Remote area. Jadi mungkin kalau dulu sewaktu saya masih kecil ini masih Impres Desa Tertinggal. Oh ya, IDT. IDT kan. Ya. Dan alhamdulillah kuasa Allah, kalau dulu tidak terbayang bisa ke arisan itu pakai naik mobil. Ya. Bahkan mobil bisa parkir depan rumah gitu. Ya. Tapi alhamdulillah dengan kuasa Allah, ya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Nah begitu juga dengan kisah saya dulu. Ya. Saya tamat aliyah di Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya. Kemudian alhamdulillah dapat beasiswa ke Sudan, Afrika. Tepatnya di Jamiah Ifriqiyah Al-Alamiyah. Itu sama dengan Ustadz Abdul Somad kayaknya. Ustadz Abdul Somad itu di Durman Islamic University. Ya, untuk S3-nya. S3-nya. Saya pertama S1 di Jamiah Ifriqiyah Al-Alamiyah, kemudian S2-nya di Jamiah Al-Quranul Karim. Ya. Wal Ulum Al-Islamiyah. S3-nya baru satu kampus Ustadz Abdul Somad. Iya, alhamdulillah. Jamiah Durman Al-Islamiyah. Nah, tadi saya sampaikan di awal bahwa Arisan Musi ini desa tertinggal. Tapi alhamdulillah ya, dengan semangat yang kuat, kemudian dengan keinginan tekad yang kuat, ya, walaupun orang tua miskin, orang tua cuma sawah sedikit hanya untuk makan, kemudian sehari-hari taksi ketek itu, taksi kalangan, yang motor kecil di sungai itu, itulah mungkin modal untuk menyekolahkan kami dulu. Ya. Bahkan orang tua tidak meninggalkan harta warisan yang banyak, enggak. Tapi alhamdulillah kami 4 bersaudara semuanya sekolah. Ada yang kuliah, ada yang tamat aliyah saja. Yang perempuan enggak mau kuliah, tamat aliyah saja. Nah, di awal kami menerima beasiswa, namanya beasiswa itu tanpa tiket. Jadi beasiswa itu hanya fasilitas asrama, bebas biaya kuliah, makan, cuma itu, tapi tidak kata duit saku, tidak kata tiket. Nah pada saat itu, ya namanya di kampung, saat itu diminta 8 juta. 8 juta dulu tahun 2002 banyak itu. Iya, betul. Banyak sekali. Nah, berapa suku emas kira-kira? Berapa suku emas kan? Iya.
Zaman itu. Zaman Kalau itu, emas ya. di bawah 100, bawah sejuta mungkin. Iya, Atau iya. baru 1 juta 2 juta waktu itu. Sesukunya ya. Sesukunya itu. Nah, orang tua, ibu itu ya rajin, karena kami itu dulu punya warung kecil, warung manisan itu, jadi 10.000 sehari nabung untuk masa depan anak, maksudnya untuk sekolah, bayaran sekolah. Biasanya Alhamdulillah. orang kita ibu-ibu di pedesaan itu beli emas nabungnya Ustaz ya. Iya, betul. Karena dengan emas mungkin harganya pacak cepat dijual, kemudian harganya tidak terlalu turun, bahkan kadang naik kan. Tanpa pengaruh inflasi. Tanpa pengaruh inflasi. Iya, betul. Nah, alhamdulillah ibu itu 10.000 sehari nabung untuk kita sekolah itu. Nah, ketika lulus ke Sudan itu baru ada duit 4 juta, diminta 8 juta. Iya, iya. Tahun berapa itu Ustaz? 2002. 2002 ya. Luar biasa Ustaz. Nah, saat itulah ya kita ini kan sunnatullah itu kalau kita ada masalah itu kembali ke Tuhan, Iya betul. kembali ke Allah. Luar biasa itu. Apapun agamanya, pasti dia akan kembali ke Itu Allah. sudah dijanjikan Allah dalam Al-Qur'an Ustaz ya. Betul. Al-Quran itu Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Nah, ketika itulah saya minta dengan Allah. Ya, ketika orang tua bilang, nak, cak mana kalau misalkan tidak jadi berangkat? Kalau bahasa Palembang gitu kan? Ya dengan keterbatasan Dengan keterbatasan, pengetahuan, betul. dengan modal apa yang dimiliki ya. Karena waktu yang diminta mepet. Mepet. Saat itu. Cuma 1 hari. Diminta tiba-tiba sekian. Ya Jadi eksekusi dalam 24 jam. jadi makanya ketika kita yakin dengan Allah, Ya. yakin dengan bahwa kita ini punya Allah gitu. Iya, iya. Punya Allah yang senantiasa kita sebut dalam sholat kita. Allahu Akbar. Jadi Allah Maha Besar. jadi keluarga Allah ini. Iya, jadi keluarga Allah. Kalau kita ini milik punya Allah, tidak usah khawatir hidup ini. Betul, betul. Apapun keadaan kita, ketika kita punya Allah dan dekat dengan Allah, komunikasi lancar dengan Allah, insya Allah. Iya. Allah kan jelas ngomong, kalau kamu mendekat denganku cara berjalan, aku akan dekat kepadamu dengan berlari. Kalau kamu mendekat kepada aku dengan berlari, aku akan dekat lebih cepat lagi. Nah, maka ketika kita yakin dengan itu, insya Allah, maka ketika saya Itu tamat Alia. tamat Ustaz, aliyah, Alia. tamat aliyah. Levelnya Alia. Aliyah itu SMA, SMA, ya. SMA. Jadi saya minta, ya Allah, kalau ini betul ketetapanmu dan keputusanmu untuk saya bisa berangkat ke Sudan, mudahkan Tahajud, ya. jalan. Tahajud ya. Sholat tahajud, Iya. sholat duha gitu ya. Luar Karena biasa. duha itu Masya Allah, ya tahajud dan duha. Tahajud itu kan hampir kalau Rasulullah mewajibkan, mungkin sampai mewajibkan gitu ya. Tapi tidak sampai seperti itu. Iya, iya. Tetap sunnah muakkad. Subuh aja sulit apalagi tahajud. Itu kan. Iya, iya. Tapi alhamdulillah kita diberikan Allah kesempatan untuk bersama dengan Allah. Allah itu di sepertiga malam. Iya. Di mana orang-orang itu masih tidur, kita sudah dekat dengan Allah. Minta Luar dengan biasa, Allah. Ya. Sama seperti kita, ya, seperti masjid ini. Iya, Masjid luar ini. biasa. Luar biasa. Kan mungkin tidak terpikir dulu Ustadz Dery mau ke sini kan? Modal bangunnya 13 juta Ustaz. 13 juta. Saya modal bangun, teman-teman bikin pesantren di arisan itu, enggak ada modal. Alhamdulillah nol. Alhamdulillah datang Ustadz Abdul Somad meletakkan batu pertamanya, Iya. kemudian dapat dana segala macam. Sekarang sudah bangun pondasi. Maka yang baik itu kita mulai. Dengan kita mulai ada semangat. Nah, maka tadi ketika kami lulus ke Sudan tidak ada dana, minta juga nggak ada. Mau ke siapa? Mau minjem. Ya dah. Iya. Mau dekat Lebaran, orang perlu uang. Dari mana? Betul, betul. Lari kemana? Dekat lebaran itu ya. Dekat Lebaran. Berapa hari lagi? Ya, mau Ramadan Lebaran? juga. Ramadan juga. Jadi hanya minta ke Allah. Iya, iya. Jadi kalau Allah katakan innama amruhu idza arada syai'an Yaqulu lahu kun fayakun. Masa Allah kirim orang-orang yang terbaik yang bisa membantu kita. Jadi itu perlu 8 juta Ustadz. Iya. Malam ini, besok deadline-nya ya. Iya. Bagaimana tahu-tahu ada rezekinya itu Ustadz? Alhamdulillah Allah yarham. Jadi ada kepala sekolah kami dulu ya, Ibtidaiyah dan SD, beliau sudah meninggal dunia. Kita doakan mudah-mudahan Allah ini menjadi jariah beliau yang terus mengalir gitu ya. Dengan wasilah beliau bisa terkumpul 8 juta itu. Ibu ada juga kasih uang? Ibu yang ada 4 juta itu. 4 juta ya. 4 jutanya lagi dari 2 orang ini. Dari Nah, ya. 2 luar juta, biasa. 2 juta kan alhamdulillah. Tapi itu bahasanya pinjam ya. Pinjam ya. Pinjam ya kan alhamdulillah, maksudnya kalau nak dipinjami kan Iya. nak bisa juga berdasarkan Wasilahnya itu. wasilahnya kan. Iya. Alhamdulillah. Maka setelah itu Allah bukakan futuhat gitu ya. Iya. Bukakan rezeki-rezeki yang lainnya. Ini Ustadz, kalau kita kembali ke masa lalu ya, sebagai orang desa, saya juga orang desa Ustadz, di Meranjat lah. Nama desanya mungkin Ustadz paham dengan Meranjat ya. Orang tua juga tidak mampu Ustadz.
Tapi kayaknya rezeki orang tua dulu berkah sampai beberapa anak sekolah. Kita lihat sekarang nih Ustadz, banyak orang-orang tua mampu, kaya, tapi keluarganya, maaf ya, mungkin ada di antaranya yang mungkin terkena narkoba dan sebagainya. Bagaimana kira-kira keberkahan rezeki itu Ustadz? Makanya Pak, tidak usah jauh-jauh, contoh mungkin dengan kami yang di desa. Banyak yang kaya, tapi anak-anaknya, ya mohon maaf, disekolahkan juga di pesantren. Betul. Tapi tidak tahan lama. Berlari, minggat. Sebulan, 2 bulan balik. Sekolah keluar, tak benar, tak selesai juga. Makanya kita sebagai orang tua, khususnya bapak yang mencari nafkah ini, Iya. harus betul-betul mencari nafkah yang halal. Halalan toibah. Halalan thayyibah, walaupun itu sedikit tapi berkah gitu. Betul. Alhamdulillah, saya 6 tahun sekolah di Ittifaqiyah, walaupun orang tua itu cuma taksi ketek kecil, Iya, iya. dapatnya hanya seberapa, Iya. tapi betul dari peras keringat gitu. Iya. Dan itu berkah gitu, sehingga ketika kita ikut tes beasiswa lulus, kita ikut dimudahkan Allah gitu. Sebab apa? Harta yang kita dapatkan itu ketika bukan yang halal, dimakan, kita belikan ke beras, beras dimasak dan dimakan, itu jadi darah daging. Iya, betul. Makanya ketika yang keluar harta yang bukan halal atau harta yang malah yang haram, dapat korupsi, dapat nipu dan lain sebagainya, ini yang tidak ada keberkahan di situ. Makanya hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu dalam kita mencari nafkah atau memberi makan anak dan istri kita. Ya, betul-betul disaring. Ibu-ibu kalau bapak bawa duit banyak sekoper, jangan langsung diambil kesenangan kelasan, tanya dari mana duit ini. Asal usulnya. Asal usulnya. Iya. Halal apa tidak? Kalau halal ambil, tidak halal jangan. Jangan, ini malah kesenangan. Ya. Makanya banyak anak-anak yang mohon maaf, karena tadi orang tua sibuk begawe, Iya. bapak begawe, umat Bekerja, begawe, ya. bekerja, Iya. semuanya bekerja. Jadi anak-anak tidak terperhati, cuma dikasih fasilitas. Nah, ini kadang-kadang orang tua salah. Anak kasih motor, beli motor, ingin motor, kasih motor. Jadi Mobil, kasih mobil. sentuhan kasih sayang Sentuhan. seorang ibu itu sangat berarti bagi anak. Dan ini saya rasakan. Iya, iya. Gimana orang tua ketika beliau sakit? Ya? Iya. Orang tua ini Masya Allah punya anak 17, hidup anak 17. Iya. Tapi anak 17 belum tentu bisa menghidupi orang tua dua orang ini. Iya, iya. Kalau dia masa tua mereka. Ya. Dan ini saya rasakan dulu ketika kita jauh di Sudan, ketika ngubungin orang tua, beliau bilang, saya sakit. Kemudian bilang, udah pergi ke rumah sakit, kami akan kasih kirim transfer uang untuk berobat. Tapi bukan itu obatnya Betul, ternyata. betul, betul. Telepon kita nelpon mereka, kita kunjungi mereka, itu obat yang mujarab bagi mereka sebenarnya. Saya pernah mendengar taklim Ustadz tentang seorang anak yang soleh, Wis namanya. Gimana itu kira-kira?